15 hari menikah tentu bagi banyak orang itu masih hot-hotnya alias panas-panasnya mesra-mesranya. Iya nggak gitu ya? Namun berbeda banget dengan yang terjadi di Magelang ini. Apa yang membuat pelaku suami baru ini sampai hati melakukannya, membunuh istrinya, dan bagaimana rangkaian peristiwanya ini terjadi? Inilah cerita kriminal di Aksa Nation YouTube channel. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Jumat malam 15 Desember 2023, waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Di Dusun Karanganyar, Kerasak Salaman, Magelang, tentu jam segitu sudah termasuk agak larut, di mana jalanan mulai sepi, orang-orang sudah berada di rumah masing-masing untuk beristirahat. Namun malam itu Andriani datang bersama anaknya mendatangi S, suami barunya. Baru dinikahi 15 hari yang lalu. Andriani datang berdua bersama anaknya. Dia menemui S ini bermaksud meminta untuk diantarkan pergi ke tempat tukang pijat. S pun mengiyakan permintaan dari istrinya itu. Akhirnya keduanya pun berjalan dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat tukang pijat yang dimaksud. Namun di dalam perjalanan keduanya justru meributkan sesuatu. Hingga keluarlah kata-kata dari Andriani yang membuat ego laki-laki S ini tersinggung. Andriani sempat membanding-bandingkan S ini dengan suami Andriani sebelumnya. Mulai dari membandingkan kasih sayang dan perhatian suami sebelumnya dibandingkan S ini, di mana suami sebelumnya lebih perhatian dan lebih sayang. Namun yang membuat S naik pitam adalah cacat fisik di telinga kirinya yang juga disinggung membuatnya ini gelap mata. Emosi, S ini menghentikan motornya di tepi jalan yang sepi, turun dari motor dan langsung mencekik hingga membanting Andriani di pinggir jalan. Kepala korban pun dibenturkan di beton jalan berkali-kali hingga tak sadarkan diri. S kemudian membawa Andriani yang sudah tak sadarkan diri itu ke sebuah kolam. Karena tak kuat menggendong jasad korban, dia menyeret Andriani dengan kerudung dan syal milik korban. Setelah sampai kolam, S menimbun jasad istrinya itu di dalam kolam tempat di mana usuk dari bambu direndam. Sekitar jam 12 malam, S kembali pulang ke rumahnya. Dia membersihkan diri dan menikmati makan malam. 18 Desember 2023 atau tepat 3 hari kemudian, hilangnya Andriani ini dilaporkan ke polisi. Polisi pun melakukan penyelidikan. Gelang korban yang tertimbun pasir di rumah pelaku S menjadi petunjuk polisi. Tersangka diperiksa secara intensif dari jam 9 malam, namun baru mengakui perbuatannya di jam 3 dini hari. Dan tersangka S harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Lagi-lagi emosi ini kembali menjadi penyebab tragedi pembunuhan. Selain itu kita juga seharusnya perlu menjaga perkataan kita kepada orang lain. Sebab nggak tahu akan sedalam apa perkataan kita ini bisa menyinggung gitu kan, bisa menggores hati seseorang. Ada waktu orang bisa menahan amarahnya meskipun dikata-katain yang nggak baik dan atau dibanding-bandingkan bahkan. Namun ada waktu di mana kadang kesabaran seseorang itu setipis tisu. Kata yang dianggap remeh pun bisa saja menggores hatinya hingga dalam dan bisa membuatnya berbuat nekat. Jadi kita juga harus bisa memahami kondisi psikis atau emosi orang lain. Jangan hanya karena misalnya orang tuh berlindung di balik kata bercanda ya. Maka lebih baik ini kita menjaga omongan kita daripada menyiram amarah dengan bensin ibarat kata. Apalagi ketika sudah berkeluarga seperti ini. Kayaknya harus banyak-banyak kompromi kalau nggak salah seperti itu ya positif Pak. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe.